Kalau kita lihat dari sini secara sederhana kita tahu bahwa penyakit diabetes tipe 2 itu masalahnya bukan hanya karena gula darah tinggi, tapi masalahnya adalah halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Bang Syaiha ya. Ini ada komentar, katanya begini, 3 bulan tanpa nasi tepung, nggak manis, BB awal 90, sekarang 70. Kulit terang, diabetes tidak ada keluhan lagi, sembuh alhamdulillah ya. Luar biasa ya. 3 bulan lo bayangin teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau 3 bulan tidak makan nasi, tidak makan tepung, tidak makan manis-manis, BB-nya yang pertama bisa turun. Ya, kenapa bisa turun dari 90 ke 70? Luar biasa, berarti turun 20 kilo, bayangin. 20 kilo dalam waktu 3 bulan. Nah, yang kedua yang dia rasakan, kulit menjadi lebih terang katanya, bayangin ya, luar biasa. Ternyata efeknya adalah selain berat badannya turun, kemudian kulitnya menjadi lebih terang. Lalu katanya diabetes tidak ada keluhan lagi, sembuh alhamdulillah. Yang ingin saya terangkan adalah begini teman-teman. Jadi kalau yang sudah tidak makan nasi, gula dan tepung, udah jelas bahwa gula darahnya nggak akan tinggi. Itu artinya adalah bukan diabetesnya sembuh. Saya harus disclaimer ya. Jadi jangan sampai kemudian berpikir bahwa oh jalanin ketofastosis lah biar diabetesnya sembuh. Enggak gitu ya. Kita menjalankan ketofastosis ini itu menjaga gula darah kita agar tidak tinggi ya. Lalu kemudian kalau sudah gula darahnya normal ya, diukur normal, keluhan diabetesnya sudah berkurang, sudah tidak minum obat diabetesnya lagi ya. Kalau orang yang ngerasa bahwa dia sudah sembuh, itu khawatirnya dia akan balik lagi. Ya, oh ya aku udah sembuh kok, gula darahku udah normal ya, 3 bulan aku menjalankan ketofastosis, tidak makan nasi, tidak makan gula, tidak makan tepung, dicek gula darah udah normal, lalu keluhan sudah nggak ada, oh aku udah sembuh nih, lalu kemudian balik lagi makan nasi, minum yang manis-manis lagi, ngemil lagi dan seterusnya, ya sama saja gitu loh. Makanya saya bilang ya, ketika kita menjalankan ketofastosis itu kita tidak sembuh dari diabetes, tidak gitu ya, tapi kita berhasil mengontrol gula darah kita agar selalu normal. Wah kalau gitu nggak bisa sembuh dong Bang, bukan nggak bisa sembuh. Maksud saya gini, mindsetnya itu harus dibenerin dulu gitu loh. Jangan sampai ketika kita ngerasa bahwa sembuh, itu takutnya balik lagi. Padahal ya menjalankan ketofastosis itu tidak tujuannya untuk sembuh saja, tapi harus kita jalankan. Kalau memang sudah 3 bulan menjalankan, ngerasa gula darahnya lebih baik, lalu kemudian keluhan diabetesnya sudah hilang, tidak minum obat lagi, maka jalankan terus menerus ketofastosisnya sampai kita meninggal nanti gitu loh. Nah kalau kita ngerasa sembuh itu khawatirnya kita udah sembuh, makan ini lagi lah, makan itu lagi lah, makan ini lagi lah gitu. Nah itu yang jadi masalah. Yang kedua yang mau saya bilang teman-teman, diabetes itu kan terjadi, terutama diabetes tipe 2 ya. Diabetes tipe 2 itu terjadi karena resistensi insulin. Jadi pankreas kita itu memproduksi insulin tapi insulinnya tidak sensitif lagi atau tidak cukup lagi. Ya ininya tidak sensitif lagi lah, tidak bisa mengangkat gula di darah masuk ke dalam sel lagi gitu loh, karena sudah resisten. Nah jadi kalau kita lihat dari sini secara sederhana kita tahu bahwa penyakit diabetes tipe 2 itu masalahnya bukan hanya karena gula darah tinggi, tapi masalahnya adalah pankreas kitanya yang rusak gitu loh. Pankreas kitanya rusak, kemudian memproduksi insulinnya kurang, atau kemudian insulin yang diproduksi tidak berkualitas lagi atau bagaimanapun. Ya intinya adalah kalau diabetes tipe 2 itu yang harus dibenerin adalah pankreasnya. Sedangkan kalau kita menjalankan ketofastosis, itu yang kita jaga adalah asupan gula ke dalam tubuh, kita minimalisir sangat-sangat kecil bahkan tidak sama sekali sehingga gula darah tidak naik. Sehingga ini kita nggak benerin pankreas kan berarti, tapi kita menjaga asupan gulanya agar tidak membuat darah kita tinggi akan gula. Nah, lalu pertanyaannya, Bang kalau gitu menjalankan ketofastosis nggak bisa nyembuhin diabetes? Nah saya pernah bahas tuh di video yang lain. Menjalankan ketofastosis ya, ketofastosis itu ada 5 pilar. Ada namanya fasting, kemudian nanti ada olahraga, lalu ada feeding atau makan ya, kemudian ada relaxing, yang ketiga adalah sleeping. Jadi 5 ini harus kita jaga. Puasanya minimal 16 jam. Ya, jadi selama 16 jam kita tidak makan nasi, tidak makan makanan yang berenergi lah ya. Nggak makan makanan hewani juga. Jadi hanya selama 16 jam
Kita hanya minum air putih, teh tawar, atau kopi pahit. Kemudian makannya nanti yang hewani saja, olahraga, lalu kemudian kita nggak stres, yang terakhir tidak begadang. Maka kalau kita menjalankan ini terutama di bagian puasa ya, puasa 16 jam itu ya, ketika perut kita kosong, tidak kemasukan energi, maka puasa 16 jam ini membuat sel-sel di dalam tubuh itu lapar. Jadi karena kita nggak makan 16 jam, sel-sel di dalam tubuh itu lapar. Sel-sel yang lapar ini kemudian dengan cerdasnya dia akan mencari tetangga-tetangganya kira-kira ada sel yang rusak atau tidak. Nah, sel yang rusak ini akan didaur ulang, dimakan sama sel yang sehat, lalu kemudian apa? Kemudian akan tumbuh sel baru lagi yang sehat karena sel yang rusaknya udah dimakan gitu kan. Nah, inilah yang disebut dengan namanya autopagi. Nah, autopagi ini adalah self healing atau penyembuhan penyembuhan sendiri di dalam tubuh kita tanpa obat dan sebagainya. Autopagi ini terjadi ketika kita lapar, ya, ketika kita lapar. Nah, makanya kalau ada yang bilang berarti ketofastosis bisa nyembuhin atau enggak, Bang? Bisa, karena dengan menjalankan ketofastosis maka tubuh akan mengalami proses yang namanya autopagi. Nah, ketika autopagi ini berjalan dengan baik dan kemudian berjalan bertahun-tahun, bisa jadi suatu saat nanti sel pankreas kita akan menjadi sembuh lagi, lalu kemudian kita menjadi sehat lagi. Cuma masalahnya kan kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu apakah sembuhnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kita nggak pernah tahu. Makanya saya bilang ketika menjalankan ketofastosis lalu ngerasa manfaatnya sudah ada, diabetesnya sudah membaik, gula darahnya terjaga normal, maka nggak usah balik lagi. Tapi jalankanlah ketofastosis ini dengan konsisten, disiplin, semangat, seterusnya agar proses autopagi terus terjadi bertahun-tahun. Lalu kita berharap di usia nanti ketika kita sudah sepuh, kita bisa lebih bugar dan lebih fit dibandingkan yang lain. Nah gitu teman-teman. Jadi saya mau bahas itu sih ya, jangan sampai kita salah kaprah. Karena dia bilang kan, beliau bilang kan katanya alhamdulillah diabetes sudah sembuh gitu ya, keluhan nggak ada lagi misalkan. Ya alhamdulillah, memang dengan menjalankan ketofastosis ketika kita menjaga asupan yang masuk tidak ada gulanya, ya pasti gula darah rendah. Tapi jangan ngerasa bahwa ini kemudian sudah sembuh total lalu kemudian bebas mau makan apapun ya. Nggak ada kayak gitu, nggak ada ya. Ini semoga menjadi manfaat buat saya pribadi dan kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.